Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dengan saya Yogi Mohendra dari SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh, bertindak sebagai pengamat. Saya Anita Trisya dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh yang sebagai coach. Saya Evi Lorita dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh sebagai coachee. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Yogi. Alhamdulillah, saya juga baik. Ngomong-ngomong, saya dengar Ibu Anita ada sesi coaching dengan Bu Evi ya Bu ya? Iya Pak, insya Allah saya akan melakukan sesi coaching jam 10 nanti Pak. Ini rencana saya di perpustakaan nanti Pak. Oke, baik. Tetap semangat ya Bu ya dalam melakukan coaching nantinya. Baik. Nah Bu Anita, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Bu Anita di dalam melakukan coaching dengan Ibu Evi. Nanti saya akan mengamati proses coachingnya yang akan Ibu Anita lakukan dengan Ibu Evi nantinya. Baik Pak. Jadi bagaimana Bu Anita? Apakah Ibu Anita sudah siap untuk melakukan proses coaching nantinya Bu? Insya Allah saya sudah siap ya Pak Yogi untuk melakukan coaching dengan Ibu Evi nantinya. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Yogi sudah meluangkan waktu untuk mengamati proses coaching yang akan saya laksanakan nantinya. Oke, baik Bu Anita. Sebelumnya sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Evi nantinya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Bu Anita yang berhubungan dengan pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Evi nantinya. Baik Pak Yogi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan yang pertama rubrik penilaian dari coaching ini, kemudian yang kedua nantinya saya akan menjelaskan tentang apa saja prinsip coaching yang harus kita miliki, kemudian dan apa saja kompetensi coaching yang harus kita miliki juga. Nah, tentang poin-poin yang akan saya amati di dalam proses coaching nantinya. Yang pertama, saya akan melihat apakah proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Seperti yang kita ketahui bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati apakah dalam proses coaching nantinya Ibu Evi juga melaksanakan apakah sudah berdasarkan proses prinsip coaching, di mana seperti kita ketahui bahwa proses prinsip coaching ada 3 Ibu ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati kompetensi inti dalam coaching nanti, seperti kehadiran penuh, bagaimana kehadiran Ibu, kemudian bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana Ibu sebagai coach mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka Ibu harus mendengarkan dengan rasa reservi, yaitu Ibu harus memperhatikan lawan bicara Ibu ya. Kemudian apresiatif, yaitu memberikan apresiasi ya. Kemudian sumaris, merangkum, dan bertanya. Jadi Ibu mengajukan pertanyaan kepada coachee untuk memperdalam pemahaman Ibu mengenai apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Nah, jadi apakah sudah jelas ya Ibu dengan rubrik penilaiannya? Baik Pak Yogi, saya rasa udah jelas ya Pak ya. Saya juga rencananya nanti akan melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi bahwa alur tirta itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan satu lagi adalah tanggung jawab ya Pak Yogi ya.
Nah, kemudian saya juga di dalam coaching akan menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti yang Pak Yogi sampaikan tadi, yaitu kemitraan, berpikir kritis, dan apalagi satu lagi? Bukan. Dan memaksimal kompetensi ya Pak Yogi ya. Oke. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan kompetensi saya sebagai coaching, yang dimana kompetensi coaching itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah bagaimana caranya saya mendengar secara aktif, kemudian bagaimana saya mampu memberi pertanyaan berbobot kepada coach nantinya gitu. Nah, sehingga coach itu nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami gitu Pak Yogi. Nah, jadi baik Ibu ya, kalau sudah jelas mengenai rubrik nilainya. Nah, untuk berikutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Silakan Pak. Nah, yang pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu standar kompetensi mana yang Ibu Anita gunakan dalam proses coaching nantinya bersama Bu Evi. Baik, standar kompetensi yang akan saya lakukan sama dengan kompetensi coaching secara umum ya Pak ya. Ada 3 ya. Yang pertama saya akan mengembangkan bagaimana saya mampu presence ataupun kehadiran penuh. Kemudian saya akan mengembangkan bagaimana saya mampu mendengarkan secara aktif ya. Kemudian saya juga akan mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan secara berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami gitu Pak. Oke, baik ya Bu Anita ya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ada, kompetensi mana yang ingin Bu Anita kembangkan dan ingin Bu Anita saya observasi nantinya dalam proses coaching yang akan Ibu Anita laksanakan? Baik, rencananya saya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik itu 2 ya sebenarnya Pak. Saya ingin mengembangkan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan secara berbobot. Pertanyaan berbobot gitu. Nah, dari 2 itu kompetensi yang mana yang ingin Bu Anita fokuskan untuk saya amati nanti? Dua tadi Pak. Iya, 2 tadi Pak. Iya, kedua-duanya. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Anita inginkan dari proses coaching dengan teman sejawat ini nantinya apa? Yang pertama saya mampu menyimak dan mendengarkan daripada banyak bicara ya Pak ya. Jadi yang banyak bicara itu adalah coach ya. Jadi di mana saya itu bebas dari judgement ya, asumsi dan asosiasi. Kemudian nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga nantinya coach itu mampu terdorong untuk berpikir secara kreatif dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya gitu Pak Yogi. Oke, baik Ibu Anita ya, terima kasih sudah menjawab dengan begitu rinci apa prinsip dan kompetensi yang ingin Ibu Anita capai dan ingin saya observasi. Nah, apa harapan Ibu Anita terhadap coaching setelah proses coaching yang Ibu laksanakan nanti? Baik Pak, saya berharap setelah saya melakukan coaching nanti bersama dengan Bu Evi ya, saya berharap saya menemukan coach nanti akan menemukan solusi ya atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach juga dapat menemukan langkah-langkah yang harus dihadapinya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialaminya gitu. Semoga apa yang Ibu Anita inginkan bisa tercapai Ibu ya. Baik. Nah baik, untuk selanjutnya silakan Ibu Anita melakukan observasi dengan Bu Evi, coaching dengan Bu Evi. Nanti karena saya lihat waktu sudah menunjukkan jam 9.30 Ibu ya, masih punya waktu 30 menit lagi untuk melakukan persiapan. Mungkin saya persilahkan ya Ibu ya untuk Bu Anita dan Bu Evi melakukan coaching nanti. Nah, setelah Bu Anita selesai melakukan coaching nanti Bu Anita, kita ketemu lagi ya Bu ya untuk berdiskusi sejenak mengenai hasil proses coaching yang telah Bu Anita lakukan dengan Bu Evi. Baik.
Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas kedatangan Pak Yogi ya, dan telah menyediakan waktu untuk mengamati saya coaching serta memberikan penjelasan ya apa-apa saja yang harus saya lakukan ya, harus ada di dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti. Ya, sama-sama Ibu ya. Sampai ketemu lagi nanti Bu setelah Ibu selesai melakukan coaching dengan Bu Epi. Baik Pak. Nah, terima kasih Bu Anita. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yogi. Ya, waalaikumsalam Bu. Oke, izinkan saya mau melaksanakan coaching ya dengan Bu Epi. Ya, silakan. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Anita. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Bu Anita sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat gitu ya Bu Epi ya, seperti yang Bu Epi lihat. Nah, kemudian ada apa nih Bu Epi mencari saya? Ini Bu, saya berharap setelah ketemu Ibu hari ini dan menceritakan ada sedikit permasalahan saya di kelas yang saya hadapi, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya mau meminta coaching itu. Oh gitu, jadi Bu Epi mencari saya karena Bu Epi minta di coaching ya sama saya ya. Benar sekali, Bu. Baik. Kira-kira apa harapan Bu Epi yang ingin Bu Epi capai setelah kita melakukan coaching nantinya? Harapan saya ke depannya nanti setelah selesai diskusi coaching ini Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oke, baik. Jadi Bu Epi berharap setelah melakukan coaching Bu Epi bisa menemukan solusi ya atas permasalahan yang Bu Epi hadapi ya. Betul sekali, Bu. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira apa permasalahan yang sedang Bu Epi hadapi sekarang? Coba ceritakan ke saya. Sebenarnya sih bukan permasalahan Bu, gimana ya, cuma mau bercerita sedikit ini Bu. Baik. Begini, saya kan mengajar di kelas 12 MIA 4 sekarang Bu. Sedang saat ini mengajar di juga di 11 MIA 12 MIA 5, jadi ada 2 kelas Bu. Jadi sedang belajar seni budaya tentang praktek menyanyi dan menggunakan alat musik. Baik. Sedangkan pembelajaran saya membutuhkan fokus yang tinggi Bu, agar siswa memahami apa yang saya jelaskan. Sehingga saat kelas 12 MIA 5 memainkan alat musik sambil bernyanyi, maka itu sangat mengganggu proses pembelajaran saya Bu. Di mana suara musik dan nyanyian sampai terdengar ke kelas yang saya ajarkan, dan siswa sampai tidak bisa mendengar apa yang saya jelaskan. Itu yang membuat saya sedikit kewalahan menghadapinya Bu. Baik, jadi Bu Epi di sini Bu Epi punya permasalahan di mana ketika Bu Epi mengajar, kemudian di kelas 11 sedang melaksanakan praktek seni budaya ya, di mana ada yang bernyanyi, ada yang memainkan musik gitu ya. Nah, ini mengakibatkan fokus dari siswa Bu Epi dan juga Bu Epi sendiri jadi buyar gitu ya. Nah, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang Bu Epi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya Bu Anita, saya sempat bingung ini bagaimana caranya agar siswa saya bisa belajar dengan tenang tanpa gangguan dari suara musik dan lokal sebelah yang sedang praktek memainkan musik. Baik. Oke, sebenarnya Bu Epi itu menginginkan kondisi ideal yang bagaimana sih sebenarnya untuk supaya Bu Epi itu bisa belajar dengan tenang itu bagaimana? Tentunya Bu, harapan saya kalau untuk belajar dengan nyaman itu dan tenang, bebas dari gangguan dari luar, saya harapannya seperti itu Bu. Jadi siswanya tenang, tidak ada gangguan dari luar, sehingga siswa dapat fokus memahami apa yang saya ajarkan. Apalagi saya mengajar materi yang sulit, sehingga butuh konsentrasi tinggi dalam memahami pelajaran yang saya ajarkan saat itu. Baik. Apa yang dapat Bu Epi lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Epi sebutkan tadi? Ya Bu, setelah saya memahami kondisi dan pokok permasalahan yang ada, maka saya menemukan beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya mungkin yang pertama, saya mungkin belum berkoordinasi dengan guru seni budaya ya, dan menyampaikan jika suara musik dari kelas yang
Bapak guru seni budaya itu ajarkan mengganggu kelas saya, sehingga jika memungkinkan saya meminta Pak Rudi ya yang mengajar di kelas itu bisa mengecilkan suara mic-nya gitu. Jadi saya belum berkoordinasi yang pertamanya. Yang kedua mungkin atau memungkinkan saya bisa pindah gitu Bu belajarnya, mungkin bukan di ruang kelas tapi di laboratorium di depan kan lebih aman gitu. Atau solusi alternatif yang ketiga, jika tidak ada ruangan lain, saya bisa mungkin menggunakan metode pembelajaran lain yang saya terapkan tanpa terganggu dengan suara musik di kelas sebelah. Misalnya saya menggunakan metode interaktif dan melibatkan siswa seperti game, diskusi kelompok atau membuat proyek. Seperti itu Bu kira-kira solusi yang yang bisa saya tawarkan gitu Bu. Oke, baik Bu Epi, yang saya tangkap untuk mengatasi Bu Epi yang terganggu dengan suara praktek dari kelas sekolah yang lagi praktek seni budaya, yang Bu Epi lakukan itu yang pertama Bu Epi berkoordinasi ya dengan guru seni budaya ya. Nah, kemudian melakukan kesepakatan mungkin ya bagaimana mengatasi dengan hal ini. Kemudian mungkin Bu Epi akan melakukan pindah kelas ya, pindah kelas sementara supaya bebas dari gangguannya. Kemudian Bu Epi juga akan menggunakan metode interaktif ya sehingga Bu Epi asik sendiri gitu ya. Guru seni budaya juga bisa belajar dengan kegiatannya. Nah, kemudian Bu Epi nanti juga akan menjelaskan kenapa siswa itu harus fokus belajar walaupun ada gangguan-gangguan dari luar gitu Bu Epi ya. Solusinya Masya Allah ya Bu Epi ya, luar biasa sekali ya. Nah, dari sekian banyak solusi yang ada, kira-kira ada nggak solusi yang berhasil yang pernah Bu Epi terapkan sebelumnya? Rasanya ada Bu. Dahulu saya pernah menerapkan ketika ada acara persiapan pentas seni di sekolah, persiapan perpisahan juga beriringan, di mana panitia membunyikan musik sangat keras sehingga mengganggu proses pembelajaran di kelas saat itu. Biasanya saya mengalihkan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif Bu, seperti yang tadi, seperti main game, diskusi kelompok, membuat proyek. Saya juga melakukan ice breaking dan mindfulness untuk menjaga siswa agar tetap lebih fokus dalam belajar. Hasilnya yang saya lihat, siswa belajar dengan menyenangkan dan siswa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, berarti udah pernah ya Bu Epi menerapkan hal itu ya? Sudah. Iya, baik. Berarti kalau sudah pernah ya, jika kita beri skala ya, kira-kira dari 1 sampai 10 solusi yang Bu Epi lakukan tadi keberhasilannya berada di skala berapa ya? Kalau menurut saya pada saat itu sih belum begitu berhasil ya Bu. Kalau skala 1 sampai 10 mungkin baru sampai 7 tuh. Oke, berarti Bu Epi baru sampai 7 ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan skalanya baru sampai 7? Mungkin itu yang ingin saya cari solusinya sekarang Bu. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya apa tindakan yang akan Bu Epi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, terpikir di benak saya ya Bu, untuk langkah-langkah selanjutnya itu saya akan menerapkan yang pertama metode pembelajaran interaktif tersebut yang diselingi dengan kegiatan ice breaking dan mindfulness. Saya juga akan berkoordinasi dengan guru seni budaya agar dapat mengatur jadwal prakteknya bermain musik atau meminta guru seni budaya untuk melakukan praktek musik di kelas yang jauh dari proses belajar mengajar siswa, sehingga tidak mengganggu kelas di samping-samping dari sebelahnya gitu Bu. Yang ketiga, mungkin saya juga akan terus mengupdate metode mengajar yang interaktif yang dapat saya terapkan untuk menjaga agar siswa tetap fokus dalam belajar meskipun ada gangguan dari luar kelas. Begitu Bu. Baik, jadi langkah yang akan Bu Epi lakukan itu yang pertama, Bu Epi akan melaksanakan metode interaktif tadi ya. Kemudian misalnya game tadi ya, Bu Epi kasih contohnya game.
kemudian Bu Epi akan berkoordinasi dengan guru seni budaya, kemudian Bu Epi akan melakukan update terhadap metode-metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kan gitu ya? Gitu ya Bu Epi ya? Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Epi dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya tentu perlu bantuan Ibu dari segenap warga sekolah, terutama di sini adalah pimpinan sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dan saya juga akan mengkomunikasikan hal ini dengan mungkin wali murid, orang tua siswa, Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Bu Epi ya untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya kira tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Ini akan saya segera dan secepatnya, secepat mungkin akan saya terapkan, sehingga nanti tidak berlarut-larut masalahnya. Oke, berarti semuanya butuh proses ya Bu Epi ya, karena semuanya tidak ada yang instan gitu ya, Bu Epi ya. Oke, nah kira-kira kapan nih Bu Epi mau menerapkan rencana aksi ini? Waktunya kapan waktunya? Secepatnya, Bu, secepat mungkin agar murid mendapatkan haknya belajar dengan nyaman, tenang, dan tentram tanpa gangguan, sehingga dapat fokus dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang diinginkan, baik bagi pendidik maupun bagi siswa itu sendiri. Baik, jadi Bu Epi menginginkan siswa itu mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman gitu ya. Kemudian sehingga siswa itu mendapatkan haknya. Betul, untuk belajar ya, dengan kondisi yang sangat nyaman dan menyenangkan gitu ya Bu Epi ya. Nah, kira-kira komitmen yang bagaimana yang akan Bu Epi lakukan ya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta menyenangkan? Tentunya saya akan selalu konsisten ya Bu dengan komitmen tadi. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan berfokus kepada siswa, sehingga jika ada gangguan dari luar itu tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya juga akan konsisten terus-menerus mengupdate metode pembelajaran, menggali informasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir itu saya juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, ide dalam menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Baik, jadi Bu Epi berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan berfokus kepada siswa gitu ya. Nah, kemudian Bu Epi juga akan berkomitmen untuk mengupdate metode pembelajaran ya, sehingga metode-metode yang Bu Epi gunakan di dalam kelas selalu bervariasi gitu ya, sehingga siswa menjadi gak bosan gitu ya. Nah, kemudian Bu Epi juga akan berkoordinasi dengan teman sejawat yang nantinya supaya bisa berbagi pengalaman ya, dan juga berbagi praktek baik. Mungkin dari berkoordinasi itu Bu Epi bisa menemukan ide-ide gitu ya, ide-ide demi kemajuan dari pembelajaran yang Bu Epi laksanakan. Benar begitu Bu Epi? Benar sekali. Oke, baik. Nah, kira-kira apakah Bu Epi masih membutuhkan dukungan dari pihak lain selain dari warga sekolah? Tentu iya Bu, di sekolah itu saya memerlukan dukungan moral maupun material ya, dan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pembelajaran saya. Mungkin internal dari saya yang perlu saya tingkatkan dan konsisten dalam menjalankan tugas saya. Baik, berarti sebenarnya tinggal motivasi internal lagi ya. Motivasi, apakah Bu Epi termotivasi nggak untuk melakukan perubahan di kelas, benar gitu ya? Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu Epi, nah gimana perasaan Bu Epi setelah melakukan sesi kecil ini? Apakah sudah ada perubahan atau masih galau? Masya Allah sekali Bu, luar biasa sekali sesi coaching hari ini, diskusi hari ini Bu ya. Saya merasakan tercerahkan gitu Bu ya. Pertamanya saya sempat bingung ini bagaimana caranya mengatasi permasalahan saya, tapi setelah diskusi singkat ini saya mendapatkan solusinya Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti coaching kita ada manfaatnya ya Bu Epi ya? Iya, sangat bermanfaat sekali. Iya, berarti dengan kita melakukan coaching, mungkin awalnya Bu Epi tidak terfikirkan, menjadi menemukan solusi ya dari diskusi singkat kita ini. Gitu ya Bu Epi ya? Oke.
kira-kira apakah ada hal lain yang mau Bu Epi bahas lagi atau ada hal lain yang ingin Bu Epi sampaikan sebelum kita akhiri sesi coaching kita? Saya rasa sudah cukup sekali Bu Anita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Anita yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya hari ini dan mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, sama-sama Bu Epi ya. Ya, itulah gunanya dari rekan sejawat, saling berbagi pengalaman itu Bu Epi ya. Iya. Oke, baik. Saya rasa untuk coaching hari ini cukup ya, karena saya lihat Bu Epi sudah auranya sudah mulai berubah ya, karena berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Epi hadapi. Maka sesi coaching ini saya akhiri ya Bu Epi ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Pak Yogi. Nah, wah Bu Anita luar biasa sekali ya Bu ya, coaching bersama Bu Epi tadi. Benar Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Pak, berkat dengan Bapak semuanya berjalan lancar. Ya Alhamdulillah, sama-sama ya Bu ya. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Bu Epi tadi? Baik Pak, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Evi tadi ya, saya rasa saya sangat senang, lega, karena bisa membantu coaching dalam menyelesaikan ataupun menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta gitu ya Pak ya. Nah kemudian selain itu saya juga merasa terinspirasi dan juga termotivasi dengan kemajuan yang telah dicapai oleh coaching ya. Kemudian saya juga merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan saya rasa sudah tercapai ya Pak ya, melalui proses diskusi dengan coaching, sehingga coaching mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya gitu Pak. Oke, baik Ibu Anita ya. Pada saat melakukan coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator tercapaian pengembangan coaching yang Ibu inginkan pada saat coaching, Ibu Epi tadi, kira-kira apa saja yang telah Bu Epi lakukan pada saat coaching, Bu Anita lakukan pada saat coaching tadi? Baik Pak, saya rasa semua kompetensi coaching sudah saya laksanakan semua ya Pak ya, dimana kompetensi coaching itu kan ada 3. Tadi seperti yang Bapak jelaskan pada waktu pra-observasi tadi, yang pertama adalah di mana seorang coach itu harus mampu hadir penuh ataupun presence. Kemudian seorang coach itu juga mampu memiliki kompetensi mendengar aktif ya, sehingga apa yang diceritakan oleh coach bisa ditangkap oleh coach, bisa ditangkap oleh saya sebagai coach. Kemudian saya juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan saya dapat menjadi pertanyaan pematik bagi si coach di dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, begitu Pak. Oke baik, jadi kira-kira apa sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang ingin Bu Anita harapkan? Saya rasa sudah tuh kayaknya Pak. Saya rasa semua kompetensi yang ada ya, itu saya rasa sudah saya terapkan semua gitu nah Pak. Ya itu terbukti dengan coaching mampu menemukan solusi dan memahami apa pertanyaan yang sudah saya berikan gitu Pak. Baik begitu ya. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya Bu ya. Baik Pak. Nah Ibu, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, menurut saya percakapan Ibu Anita dengan Bu Epi tadi dalam coaching yang dilaksanakan tadi sudah cukup baik ya Bu ya, sudah menyampaikan yang diinginkan dalam coaching. Yang pertama, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan sangat lancar. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari coaching kali ini. Kemudian Ibu juga bisa mengarahkan ada permasalahan yang dihadapi oleh coach atau Bu Epi. Kemudian Ibu juga membantu coach dalam membuat rencana aksi dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya. Benar Pak. Kemudian Ibu juga sudah mendorong beliau untuk berkomitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Kemudian juga selain itu saya lihat
Ibu telah menerapkan kompetensi dan prinsip-prinsip dalam coaching ya Ibu ya. Tadi saya lihat Ibu mendengarkan semua yang disampaikan oleh coach, dan Ibu juga mampu memberikan pertanyaan berbobot untuk memancing coach mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dengan membuat rencana aksi yang bertanggung jawab. Nah, itu Ibu juga sudah fokus dengan coach, dan itu menunjukkan bahwa Ibu sudah menunjukkan kehadiran penuh di dalam coaching ini. Jadi menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan dari coaching ini. Jadi menurut saya kompetensinya sudah tercapai Ibu ya. Iya. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan tadi, berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Pak, setelah melakukan coaching tadi ya bersama dengan Ibu Evi ya, saya mampu mengembangkan kompetensi coaching yang sudah ada, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Maka dalam hal ini saya ingin mengembangkan yang pertama adalah keterampilan reflektif ya, yang mampu membantu coaching untuk lebih reflektif terhadap praktek mereka sehingga mereka dapat mengenalkan kekuatan dari mereka sendiri gitu Pak. Nah kemudian selain itu saya juga akan membangun keterampilan memberikan kepercayaan ya kepada orang lain, terutama coach, sehingga coach dapat terbuka kepada coach, saya sebagai coach ya, untuk menceritakan segala permasalahannya, sehingga kita bisa menciptakan kondisi lingkungan yang aman ya bagi pelaksanaan coaching ini gitu Pak. Nah baik, jadi selain kompetensi yang ada, Ibu juga ingin mengembangkan kompetensi reflektif ya. Benar, dan keterampilan membangun kepercayaan diri antara coach dengan coach Ibu ya. Benar Pak. Benar. Nah baik, semoga keterampilan tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan, sehingga untuk proses coaching berikutnya Ibu dapat melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi Ibu ya. Ya. Baik Pak. Saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang ada dan akan terus meningkatkan kompetensi yang sudah saya miliki dengan cara melakukan latihan ya, lebih banyak latihan coaching ya, sehingga kedepannya saya dapat menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Amin. Jadi ya semoga semua yang ingin Ibu capai bisa tercapai nanti ya Ibu ya. Baik. Nah, baik, kira-kira ada hal lain Ibu yang ingin kita diskusikan atau yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup ya Pak ya, semua tadi kita sampaikan semuanya. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Oke, jadi tidak ada lagi ya Bu Anita ya. Kalau begitu sampai jumpa di coaching berikutnya. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Pak. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.